Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari SKD A3, izin mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul Spektrum Respon Imun. Berikut merupakan anggota dari SKD A3. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Faris Kaceris dengan 3 digit NIM terakhir 101, izin menjelaskan mengenai latar belakang dari student project kami. Sistem imun sendiri merupakan mekanisme yang kompleks dan terkoordinasi, berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari patogen seperti virus, bakteri, jamur, maupun parasit. Sistem ini terdiri dari dua komponen penting, yaitu innate immunity atau imunitas bawaan dan juga adaptive immunity atau imunitas adaptif yang spesifik. Kedua sistem ini bekerja bersamaan dalam mengenali serta menetralkan patogen yang masuk ke tubuh kita. Jika nantinya terjadi ketidakseimbangan di antara aktivitas imun, dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Contohnya pada keadaan sistem imun yang hipoaktif atau imunodefisiensi, tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi berat. Seperti contoh adalah individu dengan HIV yang menurut WHO dialami sekitar 40,8 juta orang di akhir 2024 secara global. Sebaliknya, pada sisi hiperaktif atau sistem imun yang meningkat, justru menyerang jaringan tubuh sendiri dan menimbulkan penyakit autoimun seperti lupus dan juga rheumatoid arthritis. Data menunjukkan sekitar 5% populasi dunia mengalami kondisi ini. Dengan demikian, spektrum respon imun dari yang terlalu lemah hingga terlalu kuat dapat menyebabkan dampak besar terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keseimbangan respon imun menjadi penting untuk mendukung strategi pencegahan dan juga pengelolaan penyakit yang berkaitan dengan sistem kekebalan di masa depan. Baik, selanjutnya, untuk rumusan masalah dari student project kami, yang pertama ada apa definisi dan konsep dasar dari spektrum respon imun, yang kedua, bagaimana komponen serta mekanisme terbentuknya spektrum respon imun, yang ketiga, bagaimana klasifikasi spektrum respon imun dijelaskan dalam konteks imunologi, yang keempat, faktor-faktor apa yang mengaruhi variasi spektrum respon imun pada individu, dan yang terakhir, bagaimanakah implikasi klinis dari spektrum respon imun terhadap kondisi kesehatan dan penyakit. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Niwaya Lisya Kusumagiri dengan 3 digit NIM terakhir 005. Selanjutnya adalah tujuan dari penulisan. Yang pertama adalah menjelaskan definisi dan konsep dasar spektrum respon imun. Yang kedua, menguraikan komponen serta mekanisme terbentuknya spektrum respon imun. Yang ketiga, mendeskripsikan klasifikasi spektrum respon imun berdasarkan karakteristik respons imunologis. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi variasi spektrum respon imun. Dan yang kelima adalah menganalisis implikasi klinis dari spektrum respon imun terhadap kesehatan dan penyakit. Baik, selanjutnya adalah manfaat penulisan. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Jadi student project ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di bidang imunologi, khususnya dalam memahami konsep variasi respon imun tubuh serta hubungan antara aktivitas sistem imun dengan kondisi patologis yang mungkin timbul. Yang kedua adalah manfaat praktis. Jadi secara praktis, hasil student project ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan dalam memahami dinamika sistem imun, sehingga dapat diterapkan dalam konteks klinis, termasuk dalam diagnosis, pencegahan, dan terapi gangguan yang berkaitan dengan sistem imun. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya Balkis dengan 3 digit NIM terakhir 029. Saya akan menjelaskan terkait definisi dan konsep dasar dari spektrum respon imun. Nah, jadi spektrum respon imun ini menunjukkan tentang variasi reaksi sistem imun terhadap rangsangan, dari respon yang lemah hingga berlebihan. Nah, kemudian sistem imun ini terdiri atas imunitas bawaan dan adaptif yang bekerja bersama menjaga pertahanan tubuh. Nah, untuk variasi respon ini dipengaruhi oleh faktor genetik,
usia, nutrisi, dan juga kesehatan. Respon yang terlalu lemah akan menimbulkan infeksi persisten, sedangkan respon yang berlebihan itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan seperti sitokin storm pada COVID-19. Keseimbangan antara aktivasi dan regulasi imun itu juga menjadi kunci agar tubuh tetap terlindungi tanpa efek merugikan. Nah, kemudian untuk pemahaman tentang spektrum ini sangat penting dalam menjelaskan perbedaan keparahan penyakit antar individu dan menjadi dasar pengembangan vaksin serta imunoterapi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kelin Oven Febri Sibrian dengan 3 digit NIM terakhir 177. Dan saya akan bahas tentang komponen terbentuknya spektrum respon imun. Jadi spektrum respon imun itu terbentuk dari kerjasama antara imunitas bawaan dan adaptif. Imunitas bawaan menjadi pertahanan pertama, sedangkan imunitas adaptif memberikan perlindungan yang lebih spesifik dan tahan lama. Salah satu penghubung utama keduanya adalah sel dendritik yang menangkap antigen dan menyajikannya melalui MHC kepada sel T, sehingga memicu aktivasi sistem imun adaptif. Dalam sistem adaptif, sel T helper atau CD4 mengeluarkan sitokin untuk mengaktifkan sel B agar menghasilkan antibodi, serta sel sitotoksik atau CD8 untuk menghancurkan sel yang terinfeksi. Keseimbangan sitokin terutama antara T helper 1 dan T helper 2 menentukan arah dan kekuatan respon imun. Setelah infeksi terbentuk sel T dan B memori yang membuat tubuh mampu merespon lebih cepat saat paparan ulang. Secara keseluruhan, kerjasama antara sel imun bawaan, adaptif, dan sitokin memastikan penghilangan patogen secara efektif sekaligus mencegah peradangan berlebihan atau autoimunitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, saya Madegra Wardana dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 077. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian mekanisme spektrum respons imun. Spektrum respons imun itu merujuk pada variase kuantitatif dan juga kualitatif dari reaksi imun yang muncul setelah paparan antigen atau gangguan homeostasis. Spektrum ini mencakup kondisi toleransi, respons protektif terkontrol, hingga hiperinflamasi patogenik. Pada fase awal, reseptor pengenal pola atau pattern recognition receptors (PRR) pada sel imun bawaan itu akan mengenali PAMP atau DAMP dan menginisiasi sinyal proinflamasi yang membentuk konteks imun tipe dan jumlah sitokin, kemokin, serta status kostimulasi yang sangat menentukan arah respons adaptif selanjutnya. Dengan demikian, perbedaan dalam pengaktifkan PRR dapat menggeser posisi individu pada spektrum respons. Transisi dari respons bawaan ke respons adaptif itu dimediasi oleh APC atau antigen presenting cells yang membentuk immunological synapse dan mengirimkan sinyal polarizing. Polaritas substrat T inilah yang memetakan outcome fungsional. Dominasi TH1 untuk patogen interselular atau TH2 untuk parasit dan alergi itu membentuk poros berbeda dalam spektrum imun. Selain itu, fenomena train immunity pada sel bawaan itu menghasilkan memori fungsional yang dapat menyesuaikan ambang dan kecepatan respons pada paparan ulang sehingga ikut memodulasi spektrum respons imun. Selain itu, karakteristik host usia, variasi genetik, status metabolik, serta komposisi mikrobiota itu memodulasi ambang dan amplitude respons imun sehingga individu berbeda menunjukkan posisi berbeda pada spektrum yang sama. Mikrobiota usus melalui metabolit dan stimulasi berkelanjutan pada sistem imun mukosa dapat mendorong toleransi atau predisposisi ke peradangan sistemik sehingga berkontribusi besar pada heterogenitas respons. Konsekuensinya adalah gangguan regulasi itu dapat menggeser respons menuju autoimunitas atau sindrom hiperinflamasi. Sebaliknya, mekanisme train immunity dan memori adaptif dapat menggeser spektrum menuju perlindungan yang lebih cepat saat paparan ulang. Pemahaman mekanistik tentang pergerakan spektrum ini membuka peluang target terapeutik yang menyesuaikan posisi pada spektrum itu menekan kelebihan inflamasi atau meningkatkan respons protektif sesuai dengan kebutuhan klinis. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan mekanisme spektrum respons imun. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hazal Alfalazian Putra dengan 3 digit NIM terakhir 119. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi spektrum respon imun. Jadi secara umum, spektrum respon imun menggambarkan variasi intensitas dan jenis reaksi sistem imun terhadap antigen atau patogen. Berdasarkan mekanisme dan karakteristik imunologisnya, respon imun terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu respon imun bawaan atau innate immunity, yaitu garis pertahanan pertama yang bekerja secara cepat dan non-spesifik,
Dan juga ada respon imun adaptif atau adaptive immunity, yaitu sistem imun yang spesifik terhadap antigen tertentu dan memiliki kemampuan memori imunologis. Kedua sistem ini tidak bekerja sendiri, tetapi berurutan dan saling melengkapi. Imun bawaan bertugas mengenali dan melawan patogen pertama kali, sementara imun adaptif memberikan perlindungan jangka panjang dan spesifik terhadap patogen yang sama. Selanjutnya, saya akan membahas bagian pertama, yaitu respon imun bawaan atau innate immunity. Respon imun bawaan merupakan garis pertahanan pertama tubuh terhadap infeksi yang bekerja secara cepat dan non-spesifik. Sistem ini mengenali pola umum pada patogen tanpa perlu mengenal jenis antigennya satu persatu. Komponen utama imun bawaan meliputi yang pertama, pertahanan fisik dan kimiawi seperti kulit, mukosa, enzim, dan asam lambung. Lalu ada sel-sel imun seperti makrofag, neutrofil, sel dendritik, dan natural killer, dan molekul penting seperti sistem komplement serta sitokin proinflamasi. Fungsinya adalah melakukan fagositosis, memicu reaksi inflamasi awal, dan yang terpenting, mengaktifkan respon imun adaptif dengan cara menyajikan antigen kepada sel-sel limfosit. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai respon imun adaptif atau adaptive immunity. Respon imun adaptif merupakan sistem pertahanan tubuh yang spesifik terhadap antigen tertentu dan memiliki kemampuan memori imunologis. Artinya, kalau tubuh terpapar patogen yang sama untuk kedua kalinya, respon imun akan bekerja lebih cepat dan lebih kuat. Respon ini dikendalikan oleh dua jenis utama sel limfosit. Ada limfosit B yang bertanggung jawab terhadap imunitas humoral dengan cara menghasilkan antibodi untuk menetralkan antigen. Lalu ada limfosit T yang berperan dalam imunitas seluler. Pada limfosit T terdapat dua tipe penting. Ada T helper atau CD4+ yang membantu mengatur dan mengaktifkan sel imun lain. Lalu ada T sitotoksik CD8+ yang menghancurkan sel-sel yang terinfeksi virus atau patogen intraseluler. Selain itu, mekanisme ini juga melibatkan molekul MHC kelas 1 dan 2 yang berfungsi menyajikan antigen agar limfosit dapat mengenalinya dengan tepat. Jadi, imun adaptif merupakan sistem pertahanan yang lambat di awal, tetapi sangat efektif dan mampu memberikan perlindungan jangka panjang bagi tubuh. Perkenalkan, nama saya Kadi Rupayana dengan 3 digit NIM terakhir 145. Jadi, adapun klasifikasi spesifik berdasarkan efektor respons imun, yaitu imunologi modern mengklasifikasikan respon imun berdasarkan tipe efektor antara lain, yaitu pertama ada respon imun T helper 1 yaitu domainnya pada aktivitas makrofag dan imun seluler terhadap patogen intraseluler. Selanjutnya ada respon imun T helper 2 yang lebih mengarah pada aktivitas limfosit B dan produksi antibodi terutama pada infeksi parasit dan reaksi alergi. Selanjutnya ada respon imun T helper 17 yang berperan dalam inflamasi dan pertahanan terhadap patogen ekstraseluler. Dan terakhir ada respon imun T regulator yang menjaga keseimbangan dan mencegah respon imun berlebihan yang dapat merusak jaringan itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Putri Safita Duita dengan 3 digit NIM terakhir 053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi spektrum respon imun, di mana spektrum respon imun menggambarkan tentang kemampuan tubuh dalam memberikan respon terhadap antigen atau rangsangan imunologis. Rentang ini dapat berbeda pada setiap individu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, status gizi, vaksinasi, penyakit, stres, dan paparan mikroba. Pada usia lanjut, terjadi penurunan fungsi sistem imun yang disebut immunosenescence. Kondisi ini menyebabkan kekurangan atau berkurangnya produksi limfosit T dan B baru serta meningkatnya peradangan kronik atau inflammaging. Akibatnya, lansia menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan memiliki respon vaksin yang lebih lemah. Untuk itu, diperlukan penyesuaian strategi vaksinasi misalnya pemberian dosis penguat atau booster atau penggunaan adjuvan yang lebih kuat agar kekebalan tetap optimal. Selanjutnya, status nutrisi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan imun. Kekurangan zat gizi seperti protein, vitamin, dan mineral dapat menghambat pembentukan antibodi dan melemahnya daya tahan tubuh. Sebaliknya, kelebihan nutrisi seperti pada obesitas dan penyakit metabolik menimbulkan peradangan kronik atau metaflammation yang membuat sistem imun menjadi tidak seimbang dan kurang responsif terhadap antigen baru. Dengan demikian, baik kekurangan maupun kelebihan gizi dapat menggeser spektrum respon imun menuju kondisi yang disfungsional. Baik, perkenalkan saya Ibadah dari Marlum Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir 151. Di sini saya akan melanjutkan poin-poin yang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi spektrum respon imun.
Yang ketiga adalah faktor penyakit kronis dan imunokompromis, di mana infeksi HIV contohnya akan membuat jumlah dan fungsi sel T CD4+ menurun, sehingga akan membuat kemampuan tubuh kita dalam memproduksi respon imun yang adekuat menurun. Lalu, penyakit ginjal, kanker, dan autoimun akan menekan sistem imun, baik secara langsung maupun melalui terapi imunosupresan yang digunakan dalam jangka panjang. Dampaknya, tubuh akan lebih lambat, lebih lemah, dan akan lebih tidak seimbang dalam menghasilkan respon imun yang adekuat terhadap infeksi, maupun vaksinasi. Lalu yang keempat, ada stres psikologis dan fisiologis, di mana stres psikologis dan fisiologis akan mengaktifasi hypothalamic pituitary adrenal atau HPA axis secara berlebihan, yang akan menghasilkan kortisol secara berlebihan. Kortisol yang berlebihan ini akan menekan fungsi dari limfosit dan menghambat produksi sitokin yang protektif terhadap tubuh kita. Lalu, stres kronik akan memicu glucocorticoid resistance, di mana sensitivitas reseptor dari kortisol akan menurun yang akan memicu peradangan kronik. Peradangan kronik akan memicu penurunan pertahanan imun yang akan membuat seseorang lebih mudah terinfeksi dan meningkatkan proses inflamasi sistemik. Lalu yang kelima adalah paparan mikroba dan mikrobiota. Paparan mikroba dan mikrobiota yang seimbang dapat menjaga toleransi imun. Namun, apabila terjadi dysbiosis di proses tersebut, maka akan terjadi gangguan regulasi imun, akan membuat seseorang lebih rentan terhadap autoimun, dan akan menurunkan efektivitas dari sistem imun kita untuk melawan patogen-patogen yang baru. Untuk mencegahnya, paparan mikrobiota dini akan memicu sel imun kita untuk terlatih untuk melawan patogen yang baru ini, di mana akan membuat sel imun kita menjadi istilahnya adalah trained immunity, yang akan membuat spektrum imun kita akan lebih luas dan akan lebih adaptif ke berbagai jenis patogen. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela Putukwina Patritama dengan 3 digit NIM terakhir 235. Untuk selanjutnya adalah implikasi klinis spektrum respon imun. Jadi respon imun berperan penting tidak hanya dalam melawan infeksi, tetapi juga menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Ketidakseimbangan respon imun, baik terlalu lemah maupun terlalu berlebihan, dapat berdampak besar secara klinis. Untuk implikasi klinis yang pertama adalah menentukan derajat keparahan penyakit. Keseimbangan respon imun menentukan berat ringannya penyakit. Respon yang optimal menimbulkan gejala ringan, sedangkan respon yang lemah, gagal melawan infeksi dan respon berlebihan, menimbulkan kerusakan jaringan seperti cytokine storm. Untuk implikasi klinis yang kedua adalah mempengaruhi pemilihan dan efektivitas terapi. Penanganan klinis disesuaikan dengan kondisi imun pasien. Misalnya pasien dengan imunodefisiensi, maka membutuhkan imunostimulan atau vaksinasi. Sedangkan pasien dengan respon berlebihan seperti autoimun atau infeksi berat, memerlukan imunosupresif seperti kortikosteroid atau inhibitor sitokin. Implikasi klinis yang ketiga adalah menentukan prognosis dan perkembangan penyakit. Kekuatan dan keseimbangan sistem imun bisa jadi indikator prognosis. Pemeriksaan kadar sitokin dan sel imun membantu memantau perjalanan penyakit serta menyesuaikan terapi. Sekian yang dapat saya sampaikan, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Sunarta dengan 3 digit NIM terakhir 209. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan kembali mengenai penjelasan implikasi klinis spektrum respon imun. Saya akan menjelaskan yaitu yang keempat ada respon terhadap vaksinasi itu sendiri. Nah, respon imun terhadap yang lemah atau berlebihan mempengaruhi keefektivitas dan keamanan dari suatu vaksin itu sendiri. Nah, pasien dengan gangguan imun itu sendiri memerlukan jadwal vaksinasi yang khusus serta pemantauan yang lebih ketat dari penderita lainnya. Nah, kemudian yang kelima ada dasar terapi individual dan personalisasi. Nah, ini meliputi profil imun individu seperti CD4 atau CD8, kemudian sitokin dan antibodi pasien itu sendiri. Nah, hal ini memungkinkan pendekatan terapi yang lebih spesifik serta aman, dan penting untuk meningkatkan dan melihat kondisi apakah ada kondisi kompleks itu seperti HIV, lupus, atau pasca transplantasi pada pasien itu sendiri. Selanjutnya ada 6 yaitu risiko komplikasi imunologis. Nah, imun yang terlalu lemah dapat menyebabkan imunoparalisis. Nah, ini sementara yang terlalu aktif itu berisiko untuk memicu autoimunitas atau inflamasi kronis pada pasien. Nah, selanjutnya itu ada yang ketujuh, ada strategi diagnostik dan pemantauan. Ini meliputi pemeriksaan imunologis seperti CD4 atau CD8, IL6, interferon. Nah, ini penting juga untuk diagnosis pada pasien itu sendiri. Kemudian adanya untuk pemantauan penyakit dari pasien itu sendiri dan menentukan terapi yang tepat untuk pasien serta khususnya pada pasien yang menderita infeksi berat itu seperti kanker dan autoimun. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hikmal Fatri Prasetya dengan 3 digit terakhir 15.
Izin untuk menyimpulkan dari SPK kali ini yaitu bahwa spektrum respon imun menggambarkan variasi aktivitas sistem imun dari hipoaktif hingga hiperaktif, melibatkan interaksi antara imunitas bawaan dan juga adaptif melalui pengenalan antigen, aktivasi sel imun, dan juga regulasi sitokin. Keseimbangan efektor seperti TE1, TH2, TH17, dan TREG berperan menjaga homeostasis. Faktor usia, nutrisi, penyakit, stres, dan juga mikrobiota memengaruhi variasi respon ini. Pemahaman spektrum imun penting secara klinis karena menentukan keparahan penyakit, efektivitas terapi, dan juga pencegahan gangguan imun seperti imunodefisiensi, autoimunitas, dan juga inflamasi kronis. Izin untuk melanjutkan bagian saran di mana kajian spektrum respon imun ini perlu dikembangkan dengan mengintegrasikan ilmu dasar dan juga penerapan klinis. Bagi mahasiswa kedokteran, hal ini penting untuk memahami mekanisme penyakit dan terapi imunologis, sedangkan bagi masyarakat umum, pentingnya menjaga keseimbangan sistem imun dapat dilakukan melalui gaya hidup sehat, nutrisi cukup, dan juga pengelolaan stres. Sekian, terima kasih.